Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi wa bi rahmatihi tanzilul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat serta hidayahnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada saat ini kita masih melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui menjadi umat beliau dan sekaligus mendapatkan syafaat beliau, yang mana pada waktu hari itu yauma la syafa'ata illa syafa'atu, tidak ada yang memberi syafaat kecuali baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah sampai memasuki hari ke-26 bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang berupa sholat taraweh, baik yang berupa tadarrus atau amalan soleh yang lainnya, dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbula indallah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita mempunyai kewajiban untuk membayar zakatul fitrah. Dalam membayar zakatul fitrah di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, ala man tajibu zakatul fitri. Siapakah yang diwajibkan untuk membayar zakatul fitrah? Yang kedua, dengan apa kita mengeluarkan zakatul fitrah? Sedangkan yang ketiga adalah kepada siapakah kita membagikan zakat fitrah tersebut? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, zakat fitrah menurut lughat adalah membersihkan atau mensucikan diri. Sedangkan zakatul fitrah menurut istilah adalah ukuran harta benda yang tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan beberapa syarat. Sedangkan orang yang wajib zakat adalah ala man tajibu zakatul fitri. Siapakah yang diwajibkan untuk membayar zakatul fitrah? Yang diwajibkan membayar zakatul fitrah adalah orang Islam, baik orang itu laki-laki, orang itu perempuan, orang dewasa, hatta anak kecil pun juga diwajibkan untuk membayar zakatul fitrah. Yang kedua adalah orang itu merdeka, bukan budak hamba sahaya. Yang ketiga adalah orang itu mampu untuk membayar zakatul fitrah, sekaligus ia mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya sendiri ataupun orang-orang yang dinafkainya atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itulah orang yang diwajibkan untuk membayar zakatul fitrah. Yang kedua adalah dengan apa kita mengeluarkan zakatul fitrah? Kita mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan makanan pokok kita sehari-hari. Kita mengeluarkan zakatul fitrah dengan makanan pokok sehari-hari itu
sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad memerintahkan agar membayar zakatul fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Sedangkan ukuran 1 sok kurma atau 1 sok gandum itu adalah sama dengan 3 liter atau 2,5 kilogram. Kalau makanan pokok kita sehari-hari adalah beras, maka yang kita keluarkan untuk membayar zakatul fitrah adalah beras. Beras dengan harga sesuai yang kita konsumsi sehari-hari. Tapi kalau orang itu menginginkan atau menghendaki membayar zakatul fitrah dengan beras yang harganya lebih mahal atau yang lebih baik, maka itu diperbolehkan dan itu lebih baik. Sedangkan kapankah waktunya kita mengeluarkan zakatul fitrah? Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai masuk awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Tapi jangan sampai zakatul fitrah kita keluarkan setelah sholat Idul Fitri. Kalau kita mengeluarkan zakatul fitrah setelah Idul Fitri, itu bukan namanya zakat tapi namanya sedekah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sedangkan zakatul fitrah, niat zakatul fitrah kalau untuk diri kita sendiri adalah nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Kalau zakatul fitrah untuk suami kita, maka kita ganti dengan zauji. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zauji fardhal lillahi ta'ala. Kalau zakat fitrah yang kita keluarkan untuk anak laki-laki kita, maka kita ganti dengan an waladi. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an waladi fardhal lillahi ta'ala. Kalau untuk anak perempuan kita, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an binti fardhal lillahi ta'ala. Itulah diantaranya niat zakatul fitrah. Sedangkan orang yang menerima zakat fitrah pun juga ada doanya, yaitu adalah ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Ajarakallah, mudah-mudahan Allah memberi pahala kepadamu fima a'taita, dengan apa yang kamu keluarkan. Wa barakah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu fima abqaita, apa yang tersisa kepadamu. Wa ja'alahu laka tahuran, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kamu orang yang suci. Itulah doa menerima zakatul fitrah. Yang ketiga adalah kepada siapakah kita membagikan zakatul fitrah tersebut? Kita membagikan zakatul fitrah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat adalah ada 8 golongan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Al-ayah. Yang pertama, orang berhak menerima zakat adalah 1, fakir, orang yang fakir. Siapakah yang dikatakan orang yang fakir itu? Yang dikatakan orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau tidak mempunyai penghasilan, yang mana penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Itulah yang dikatakan fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Siapakah yang dikatakan orang miskin? Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari.
Yang ketiga adalah amil. Siapakah yang dikatakan amil? Amil adalah panitia penerima zakat ataupun juga disebut dengan pengelola dana zakat. Jadi yang menyalurkan, yang memberikan siapa yang berhak untuk diberikan zakat adalah dikatakan amil. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wal mu'allaf qulubuhum. Yang dikatakan mu'allaf qulubuhum adalah orang yang imannya masih lemah karena ia baru masuk Islam. Yang kelima adalah ar-riqab. Riqab adalah budak, hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim. Siapakah yang dikatakan gharim? Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang yang mana ia tidak mampu untuk melunasi atau membayar hutangnya tersebut. Yang ketujuh adalah wa fi sabilillah. Siapakah yang dikatakan orang sabilillah? Yang dikatakan orang sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau orang yang menerapkan hukum-hukum Islam. Itu adalah orang yang dikatakan sabilillah. Golongan yang terakhir atau yang kedelapan yang boleh menerima zakatul fitrah adalah ibnu sabil. Orang yang dalam perjalanan dikatakan musafir dengan syarat perjalanannya tidak dalam keadaan maksiat. Musafir ini tidak mampu, tidak punya bekal untuk meneruskan perjalanan selanjutnya. Maka ia juga diperbolehkan untuk menerima zakatul fitrah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah pengertian dari makna zakatul fitrah. Siapa yang wajib membayar zakat dan kepada siapa zakat fitrah tersebut dibagikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada kurang lebihnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.